2 baru 1. Ya, perkenalkan nama gue Raja. Gue latar belakangnya sih sampai hari ini masih jadi mahasiswa. Terus juga banyaklah kegiatan-kegiatan lain yang di swasta dan di NGO seperti itu. Nah, gue hari ini gak sendiri, gue di sini bersama teman gue Satya. Iya. Halo semuanya. Nama gue Sanul ya. Nama panjang gue Iksanul Halim, dipanggilnya Sanul. Kebetulan Raja ini kan masih mahasiswa, gue mantan mahasiswa. Seenggaknya gue satu tingkat lebih tinggi lah daripada Raja. Walaupun gue S1, dia lagi S2. Siap. Terus kita nggak cuma berdua aja. Di belakang kamera ini ada satu orang yang sangat mendukung. Sebutnya namanya kali ya. Sebut aja lah. Kidut ya. Kidut, nanti foto lu tuh langsung di gitu kan. Kamera cuma satu. Iya. Jadi kita ngapain nih sekarang? Kita sebenarnya sih pengen ikut-ikutan kayak orang aja, pengen ngebahas isu-isu yang sedang hotnya lah di topik mungkin gitu ya. Betul. Nah, jadi by the way kita sebutin aja kali ya. Yeah. Kita berkolaborasi dalam satu bingkai namanya Reformasi. Reformasi apa nih? Reformasi apa tuh namanya? Republik Podcast Masa Kini. Oke. Kenapa namanya Reformasi? Karena mungkin kan kita zamannya yang kata orang kan sekarang lagi reformasi gitu ya. Tapi katanya kan gitu. Nah, kita coba merangkai itu dalam satu bingkai. Medianya mungkin lewat podcast, lewat video. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkolaborasi dengan aspirasinya, yuk sama-sama kita gitu sih. Ngerti? Paling untuk perkenalan gitu aja ya. Mungkin itu aja sih. Satu pesan sih menurut gua. Ketika kalian mau ngomong ke publik, jangan pernah takut. Karena itu hak kalian. Kita nih sebenarnya mau melakukan hal itu. Walaupun ada yang bilang kalian kan bukan ahli, ketika ada ini nanti kalian jadi ahli ini semua segala macam. Biarin aja. Yang penting satu, kita harus berani ikut aspirasi untuk negeri kita sendiri. Betul. Pokoknya jangan takut gitu. Yeah. Walaupun gue takut ya, kemarin gue update di Instagram di Oke, itu aja dulu dari kita. Nanti stay tune terus di video-video selanjutnya atau di podcast selanjutnya. Salam corona, selamat malam. Bye. Sudah kita ada zoom gitu. Kayak yang ini. Yang lagi hitsnya kali ya tinggal yang kemarin ya. Iya. Tentang aksi penolakan lah dari masyarakat, elemen tokoh, agama dan segala macam di Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law gitu ya. Setuju. Menurut lu gimana sih Ting? Itu yang kemarin itu? Gua mau ini dulu ya, mau ngomong sebagai gua kan pegawai ini ya. Pegawai ya. Nggak perlu sebut lah BUMN atau swasta ya. Terus? Jadi gini menurut gua, ada satu statement orang di sosial media, dia bilang kayak gini, biarin aja nanti tuh mereka yang pakai kemeja, pakai celana bahan ntar juga mikir kok gue gini-gini aja sih hidupnya gara-gara si RUU Cipta Kerja ini disahin. Konsepnya nggak gitu. Sebenarnya tuh kita pegawai tuh nunggu dalam artian mana nih mahasiswa nih yang kira-kira momentum untuk menyampaikan aspirasi, momentum untuk membela rakyat, tempat untuk menjadi penyambung lidah rakyat tuh cuman mahasiswa. Kita tuh yang di belakang layar, lu buka di kita bisa kita sumbang, kita supply, secara nggak langsung itu kita ikut buat terjun ke sana. Tuh buat teman-teman yang update karyawan kantoran gini, enggak gitu. Ketika lu terjebak di sana, ya sorry tuh lu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau yang gue lihat juga kan banyak tuh kemarin yang tendensinya gini nih, kan belum yang demo tuh belum baca nih atau belum tahu substansinya. Tapi kalau dari gue pribadi malah ngelihatnya toh juga draft finalnya kan kita belum juga tahu nih. Bahkan ada beberapa ini teman-teman yang di DPR juga kan belum dapat untuk draft finalnya. Tapi kalau dari sudut pandang gue sebagai yang sekarang juga masih mahasiswa lanjutan gitu ya, gue malah
nggak bisa juga menyalahkan teman-teman yang turun aksi, nggak bisa juga menyalahkan teman-teman yang menolak aksi itu, karena kan mereka beralasan dengan pandemi mungkin gitu ya. Nah, tadi udah lu sampein kalau dari sisi pegawainya kayak gimana. Sebenarnya gue sepakat sih, banyak yang saat ini wait and see. Nah, gitu ya, wait and see. Bahkan pegawai-pegawai juga banyak sih yang bilang kalau ngapain sih demo gitu ya, atau itu kan lebih banyak mudaratnya dan segala macem. Overall sih gue juga tetap support teman-teman yang turun aksi. Gue juga support dengan teman-teman yang mungkin aksi mungkin bukan lewat parlemen jalanan gitu ya, tapi lebih mungkin lewat tulisan atau apa gitu. Banyak gitu hal sih. lah. Banyak hal sih. Ya itu apa ya, di sini aksi Kamisan 13 tahun ini cara yang baik-baik itu belum terrealisasi sampai sekarang maunya. Makanya kita nggak salah juga ketika kita turun dengan cara itu bareng-bareng. Dan balik lagi nih, ketika demo menurut gue nih ya, mahasiswa demo STM atau apapun itu, mereka tuh demo sebenarnya dibagi dalam artian nggak semuanya tuh harus tahu kita demo apa sih. Kayak misalnya organisasi, misalnya dia bikin SOP nih, top manajemennya di bawah kan tinggal ngejalanin aja, dia nggak perlu tahu kenapa sih SOP ini dibuat. Tugas dia tuh untuk ngejalanin. Nah, sama halnya seperti mahasiswa, dia tuh harus ada yang jadi orang yang orasi, orang yang ngumpulin massa, orang yang mediasi dengan pihak-pihak terkait, itu harus dibagi. Nah, teman-teman itu penting ya belajar organisasi, jangan asal ngomong makannya. Iya, jangan tahu-tahu lu nggak tahu menau ikut ya. Kan sebelum aksi juga ya kita lah sebagai mahasiswa juga udah hafal banget tuh, ada yang namanya konsolidasi juga nggak sehari 2 hari, kita bahas dulu. Mungkin anak teman-teman yang fakultas hukum nanti dari segi hukumnya dia bahas nih, lu bahas dia yang dari segi hukum. Mana ekonomi dia bahas aspek ekonominya bagus nggak untuk rakyat atau enggak gitu ya. Artinya itu konsolidasi itu mematangkan aksi gitu teman-teman. Itu sih yang harus ditahu oleh masyarakat luas nih, bahwasanya demonstrasi itu bukan apa ya, bisa dibilang selalu negatif lah gitu ya, tapi lebih kepada mungkin cara orang kan beda-beda. Ada juga mahasiswa yang sepengetahuan gue dulu di mahasiswa gitu ya, dia geraknya tuh bagus lewat media, dia lewat tulisan, dia lewat campaign, lewat puisi gitu ya. Itu kan jadi menambah asupan baru nih terhadap aksi-aksi kedepannya gitu, lebih elegan lah mungkin dibilang. Tapi nggak bisa disalahin juga lah buat teman-teman yang turun ke jalan, itu juga kita keren sih gitu ya, artinya masih caring soal itu gitu. Setuju gue. Tapi gue makin kesini makin ngeliat kayaknya nih penguasa nih makin tahu dalam artian kita nih demo turun ke jalan, stakeholdernya atau orang yang di demo itu nggak ada di tempat, dia pergi terus datang klarifikasi, ya udah hype-nya segitu aja kayaknya tuh. Kita tuh makin kesini gue pribadi kayak dibacain sama orang-orang yang ada di sana ya. Di sana dalam artian pejabat-pejabat Bulgaria lah. Bulgaria. Ya, kayak bintangnya mau cari aman. Terus kita ngelihat kayaknya nih mereka tuh udah tahu siklus kita tuh, kita demo, pejabat klarifikasi, terus masing-masing pendemo dipanggil, udah hype-nya berhenti di situ. Dia nyari momentum di mana organisasi itu pasti kan ada regenerasi ya. Nah, dia nunggu diregenerasi. Kayak diulur. Ya, mungkin ya menurut gue itu cara mereka secara nggak langsung menerapkan otoriter kayak cara otoriter mereka lah. Iya. Oke. Jadi tadi sudah memanas nih di percakapan kita yang pertama tadi. Nah, cuman yang banyak disorotin orang nih sebenarnya aksi kemarin itu kan lumayan besar ya eskalasinya ya. Jadi gimana sih menurut tuh, apa sih yang kejadian kemarin itu? Dan menurut lu aksi yang sekarang ini dengan aksi ketika kita mahasiswa dulu itu bedanya di mana, samanya di mana, atau ada perubahan nggak sih? Iya. Kalau gue lihat kemarin, kenapa sih banyak kan poinnya di situ dulu ya.
pertama ini aksi bukan cuman mahasiswa doang, tapi ada serikat buruh atau apapun itu segala secara langsung. Mama juga ada tuh, mama. Iya. Secara langsung yang sebenarnya turun tuh rakyat udah. Oke. Kategori tuh rakyat, bukan tentang ini itu. Karena menurut gue pertama mereka menyadari ada kejanggalan dalam peraturan itu, walaupun sekali lagi ini masih draft dan belum final, tapi udah disahin. Gua pun bingung tuh ketika ada yang bilang ini hoax, ini segala macam. Hoax dari mana? Finalnya aja belum ada, lu tahu dari mana hoax? Karena ada 2 versi nih, buat info aja. Ada yang versi 1200 halaman, satu lagi 905 halaman. Gue dulu dapet sih, cuman gue karena banyak itu gue bingung mau poin-poin yang mana nih yang gue compare kan. Dan gue pun orang yang nggak mau baca sebenarnya, karena itu tadi biasanya tuh orang kalau bikin peraturan tuh antara poin 1, poin 2 saling melindungi. Jadi ketika kita bahas pasal A poin 1, tapi di poin 8 ada yang melindungi poin 1. Jadi ya itu tadi, makanya gue nggak baca. Baiknya emang dibikin satu rangkuman dalam perpu, terus ya di situ dijelasin sejelas-jelasnya. Pertama tadi balik lagi tuh, yang turun ini siapa sih? Rakyat. Karena pertama gini, kita tuh lagi pandemi, disuruh di rumah aja. Dengan solusi tersebut ternyata kita sadar kalau di rumah aja nggak bisa menghasilkan apa-apa. Nggak kayak misalnya orang-orang kerja kantoran gitu, mereka bisa WFH atau apapun. Tapi mereka yang harus kerja di lapangan, mereka yang harus kerja di gajinya per hari lah gitu ya. Iya, harian. Ya mereka nggak bisa nerapin hal itu, belum siap. Makanya tuh dengan adanya pandemi, kita di rumah aja, itu kita nggak punya penghasilan, ya secara nggak langsung kita tuh di posisi butuh sesuatu yang harus diberikan ke kita. Makanya mereka tuh ikut turun aksi. Bicara rusuh nggak rusuh nih, balik lagi nih, menurut lu gimana? Kan kemarin tuh yang disorot itu kan tentang wah ini nih anarkis, fasilitas rusak ya emang benar rusak, tapi kan harus diingat yang bayar itu rakyat. Tapi bukan berarti rakyat boleh rusak juga. Itu juga sih. Ya kalau gue lihat kemarin itu kenapa akhirnya anarki dan segala macam sih, gue paham. Aksi ini tuh beda, gue sepakat ketika dibilang ini aksinya rakyat, walaupun ada tudingan ditunggangi lah dari mana-mana gitu ya. Tapi memang intinya gue sebagai warga negara Indonesia juga ngelihat this country is not good right now gitu ya, dari stabilitas ekonomi, stabilitas politik. Artinya wajar ketika teman-teman mahasiswa atau kawan-kawan buruh atau kawan-kawan yang lain, even emak-emak gitu turun ke jalan. Tapi dengan anarki itu sih membuktikan bahwa di satu sisi itu salah. Gitu. Tapi di sisi lain kita nggak bisa pungkiri kalau memang rakyat itu sedang lapar-laparnya dan disuguhkan dengan UU Omnibus Law ini kan sebegitu mendadak, dan itu luar biasa lah mendadaknya gitu, dan mengagetkan. Shock terapi buat rakyat itu benar-benar efek kejutnya lebih daripada PSBB total yang kemarin itu. Kayak spot jatuh. Jadi wajar lah, itu responsif sih dari rakyat. Tapi di lain pihak gue ngelihat eskalasi gerakan ini rakyat mulai lebih baik nih. Dalam artian rakyat lebih banyak yang caring terhadap parlemen. Kalau dulu-dulu tuh kan kita aksi, kita bawa bendera mana, bendera ini, kita konsolidate, bawa koordinatornya masing-masing. Kalau sekarang ini udah bener-bener siapapun koordinatornya, yang jelas kita satu frekuensi, oke ayo. Nah itu sih yang positif dari aksi ini. Tapi yang negatif itu mungkin kedepannya kita bisa lebih sabar lah dalam menyikapi, jangan responsif banget gitu ya. Kita harus jaga juga, itu kan fasilitas kita semua gitu ya, nggak cuma yang turun demo dan yang kayak gini. Tapi sih mudah-mudahan teman-teman yang nggak demo juga jangan kritiknya terlalu berlebihan ya, karena kalau nggak ada teman-teman itu gimana? Kita nggak mau bersuara dari mana gitu. Semuanya nggak bisa dipukul rata. Mungkin ini akibat dari terlalu banyaknya komposisi di petahana. Sehingga hampir kita bisa bilang tuh oposisi untuk sekarang tuh nggak ada. Oposisi siapa sih? Rakyat. Anjay. Oposisi terbesar tuh ya rakyat sebetulnya. Tapi sayangnya itu tadi, ketika yang menjadi petahana adalah orang-orang yang membuat kebijakan dan
balik lagi, mereka tuh mandang rakyat itu seperti apa sih? Seperti apa ya, benar. Dipandang ada atau hanya sebatas angka tanpa jiwa, tanpa suara gitu. Ernest Prakasa. Atau iya sih, atau sebatas DPT gitu kan, daftar pemilih tetap. Nah itu yang harus kita intensifin untuk kita edukasi buat masyarakat itu, kita ini punya vote gitu ya, kita punya suara, dan jangan mau suara kita itu cuma dipakai buat pemilu gitu. Iya, setuju aja sih gue. Tapi kalau saran lo apa sih untuk yang kita menyikapinya seperti apa sih Omnibus Law ini? Karena ini udah disahkan dan Presiden juga kemarin sudah statement bahwasanya siapapun yang menolak gitu ya silahkan ke MK gitu ya, atau dia menindak keras siapapun oknum yang represif. Nah itu yang jadi pertanyaan gue, apakah Presiden berani untuk menindak tegas jajaran kepolisian yang juga kan itu luar biasa kemarin banyak kejadian, dan itu real kejadian. Artinya kita juga jangan tutup mata lah gitu, kita juga harus bisa oknum oknum kepolisian itu kan banyak, kita nggak bilang instansi tapi oknum itu banyak. Nah itu juga harusnya mudah-mudahan pihak kepolisian, Pak Kapolri, Pak Kapolda, ataupun jajaran di bawahnya itu bisa fair lah untuk melihat itu. Iya. Gitu kan. Satu hal yang pengen gue garis bawahi sebenarnya, ya itu tadi, jangan cuman kita dalam artian rakyat yang dipukul habis-habisan. Pukul dalam artian tuh dipukul mundur ya, dan nggak dikasih kesempatan untuk membela diri. Tapi balik lagi, ada beberapa oknum dari instansi itu yang harus emang ditindak. Ya banyak kok videonya seperti apa, ya nggak bisa dipungkiri itu emang ada, benar adanya. Nah tadi tuh bicara tentang solusi lah, ya. Kita nyikapi ini sekarang gimana sih? Menurut gua tetap harus demo ya, karena menurut gua misalnya gua penguasa, ya sorry terus gue punya semuanya, alatnya semua gue punya. Nggak ada yang setara sama gue ketika gue jadi penguasa. Mungkin di kata-kata lain ada yang setara sama itu rakyat, atau yang benar tuh di atas lu tuh ada rakyat. Itu yang benar sebenarnya. Tapi balik lagi, cara menyikapinya penguasa itu kayak gimana sih? Kalau misalnya kita udah lihat nih, oposisi itu komposisinya amat sangat dikit dan nggak bisa mendominasi. Ketika semua instansi pemerintahan itu dipegang sama gue sebagai penguasa, ya secara nggak langsung apapun yang dilakukan itu banding ke MK segala macam, ya mungkin bisa diatur karena gue penguasanya. Kalau menurut gue, tapi menindaklanjuti saran gue, ya menurut gue penyampaian aspirasi itu jangan dijegal sama sekali. Boleh turun ke jalan, tapi lebih baik lagi ketika turun ke jalan itu damai, adem. Dan emang susah sih untuk sekarang, gue mengakui susah itu untuk mendapat kategori adem, damai, karena itu tadi, kita tuh lagi kondisi nggak baik-baik aja, banyak orang yang kelaparan. Walaupun teman-teman tuh banyak yang update juga tentang kehidupan mereka, ya karena mereka nggak memposisikan diri sebagai orang yang terdampak secara langsung gitu ya. Iya, jadi menurut gue anarkis itu bukan hal yang nggak wajar di dalam demonstrasi. Di negara maju nih, buat teman-teman yang bilang, contoh negara maju loh, demo kayak gini-gini. Amerika tuh seru apa sih? 2 minggu, seminggu. Di Perancis tuh sampai bom molotov segala macam, itu kan Hongkong lagi yang kemarin. Iya, nggak memungkiri kalau negara maju tuh demo itu bakal damai, enggak. Justru tuh itu tadi nggak bisa dijadiin patokan mau negara maju, negara berkembang. Itu balik lagi gimana cara pemerintah merespon rakyat. Apabila tadi kemarin itu pemerintah turun ke jalan temuin rakyat, clear menurut nggak bakal ada hal-hal seperti itu. Nantinya tetap, kalau menurut lu kita tetap harus ada aksi. Ya, aspirasi itu harus tetap ada. Iya, kalau menurut lu sendiri sarannya gimana nih buat kejadian itu? Kalau menyikapi undang-undang Omnibus Law ini sih, kalau pribadi gue ngeliatnya gini deh, kita udah aksi nih, tetap aksi. Gue sepakat sama lo yang tadi, tetap kita aksi, tapi lebih santuy lah bahasa kekiniannya, dengan dimatangkan. Jangan nanti gimana caranya supaya nggak ada tendensi lagi tunggangin nih gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua kan kita seperti yang kemarin Presiden udah kasih opsi,
walaupun kita juga percaya nggak percaya nih terhadap yudisial kita, yudikatif kita, lembaga yudikatif, tapi ya suka nggak suka kita harus menempuh itu nih sekarang, karena presiden kan dari raut wajahnya, obrolannya kemarin gitu ya kan, seperti hampir gak mungkin mau mengeluarkan perpu untuk membatalkan undang-undang kemarin. Nah jadi saran gue nih juga buat aktivis-aktivis HAM yang ada mungkin teman-teman di LBH, teman-teman di Kontras, even Walhi yang kemarin ngeluarin statement menolak, ataupun Ormas Islam, itu bersatu padu gitu ya untuk membentuk satu tim ad hoc gitu ya, yang betul berisi dengan teman-teman ahli tata hukum, ahli hukum tata negara, ahli juga dalam bidang kebijakan publik, terus ahli dalam bidang ekonomi, yang ini impactnya gimana sih untuk mengkaji itu gitu ya. Bisa aja kayak teman-teman yang kemarin buat gerakan oposisi gitu ya, yang mendeklarasikan di mana-mana bahwa ya ini saat ini rakyat satu suara kebanyakan menolak. Nah mungkin teman-teman yang kemarin bilang dirinya oposisi itu ayolah gitu ya, jangan hanya concern pada isu-isu politik. Nah ini isu rakyat yang betul-betul memang nyentuh ke rakyat. Kalau memang mereka oposisi, oposan yang membangun gitu ya, harusnya mereka bantu dong rakyat dengan mengedukasi secara hukum tata negara ini seperti ini impactnya, ini sisi positifnya, ini sisi negatifnya, dikaji tuh. Mumpung masih ada waktu sebulan, presiden kasih waktu sebulan untuk merapikan draft itu, karena draft ini kan kayak kita tadi bilang belum final nih teman-teman, draft ini bahkan ada beberapa anggota dewan yang belum dapat gitu ya. Kayaknya itu sih, yang pertama tadi aksi, yang kedua tetap dengan jalur hukum yang konstitusional gitu sih kalau dari gua. Iya, paling apa nih ya, penutup kali ya menurut gua nih terakhir. Last words. Ya kita salah satu caranya emang ngikutin cara main negara ini mau nggak mau emang. Walaupun kita tahu institusi itu punya siapa sih, itu kita tahu, kita bisa berpikiran suzon, tapi balik lagi mau nggak mau kita emang harus mengikuti peraturan mereka ya. Cara kita untuk mengubah itu ya kita harus main menjadi pejabat buat merubah hal-hal tersebut. Pokoknya gue Depok 2031. Jadi bukannya 2000 ini kan 2024 sampai periodenya 2020-2025. Oh bukan dia, kan nanti kan pilkada, pemilu kan bakal Desember. Iya kan ini kan nanti pemilu 2024. Bakal iya. di gitu ya? Nah UMD 3 terbaru kan gitu. Makanya ini periode cuma 4 tahun, 3 tahun lebih lah malah, karena kan dilantik pasti Januari atau Februari 2021. Gue baru tahu, berarti gue 2034 kan? Oh 10 tahun setelah. Belum juga. Ya, biar gimana pun tugas kita sekarang mengawal kan, presiden juga udah bilang dia bakal membuat rinciannya lagi tuh, penjelasannya seperti apa ya. Tugas kita mengawal dan menunggu sesuai janji mereka. Jangan sampai kita miss dalam artian si A diajak ke sini, si B diajak ke situ, si C diajak ke situ. Jadi mereka sebagai koordinator hilang arah karena sudah diajak aja sama orang-orang yang tanda kutip bisa mencuci otak kalian lah. Istana lah ya. Iya. Ya menurut gue sih tetap harus ada aspirasi, jangan baperan, jangan sampai tuh apa-apa yang kita omongin dilaporin atau apapun itu. Karena itu kebebasan kita dalam berpendapat. Menurut gue sih gitu aja sih. Tetap harus bersemangat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ada. Ya sama sih, kalau gue juga berpikirnya yang kayak gini nih harus diseringin. Mungkin teman-teman juga di luar buat minimal kita mengedukasi lingkaran kita punya teman, lingkaran kita punya saudara, keluarga, bahwasanya jadi warga WNI itu nggak rugi men. Di luar susah orang untuk berpendapat gini nih, beraspirasi. Kita dijamin kok sama konstitusi. Kenapa masih takut kita buat berkumpul, berserikat, discussion gitu ya. Mungkin saat ini lebih jaga jarak ini nih, terus ya karena pandemi itulah gitu ya. Tapi overall gue mendukung kalau kita tetap bersuara, apapun kita, siapapun kita, jangan pernah takut nih, gue nggak ngerti ini, gue nggak ngerti itu. Kita semua sama kok. Yang pejabat itu juga dulunya mereka nggak tahu apa-apa, atau instansi yang lain juga nggak tahu apa-apa, tapi percaya deh 1-2 kata kita itu pasti ada impact positif terhadap lingkungan kita. Itu aja sih men. Oke, pokoknya sesama rakyat jangan saling senggol, karena kalau kita makin saling senggol
pemerintah bakal makin happy. Ya. Ya. Jangan jadi domba lah. Iya. Oke, mungkin itu aja untuk sesi kali ini. Nanti mungkin bisa tolong kritik saran mungkin kali ya. Oh iya, kita tetap teman-teman buka. ada yang mau join, kita Terbuka terbuka untuk kok. kritik. Kita Terbuka terbuka. untuk kritik. Apapun itu ya disampaikan aja. Oke. Pokoknya jangan lupa. Terima kasih. Podcast.